Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur boleh bertemu kembali dalam Renungan Malam edisi 10 Oktober 2025. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri bersama dan sukacita menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tertulis untuk kita dari kitab Yeremia pasal 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Dan bagian firman Tuhan ini boleh kita baca secara keseluruhan, secara tersendiri, tetapi saya akan mengarahkan kita pada ayat yang kelima. Saya akan baca bagian firman Tuhan demikian. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku akan memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun tema yang saya usung hari ini adalah mari taat dan tunduk pada kedaulatan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Yehuda yang semakin hari semakin mendukakan hati Tuhan. Mereka tidak lagi mau mendengar suara atau hal-hal yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Bahkan Nabi Yeremia telah cukup menyampaikan. Orang-orang yang ditunjuk Tuhan pun sebagai imam juga menyuarakan suara Tuhan. Tetapi setiap orang tidak lagi mau taat dan tunduk mendengarkan firman-Nya. Allah menjadi sakit hati. Dan karena itulah Tuhan mendatangkan bangsa Babel untuk menjadi, katakanlah, sebagai guru yang akan mengajar orang-orang Yehuda untuk berbalik kembali kepada Allah. Di mana kita tahu bagian firman Tuhan ini dalam kitab Yeremia pasal 27 bahwa Tuhan telah membuat sebuah keputusan di mana bangsa Babel yang akan menjadi penguasa atas segala bangsa. Dan Tuhan sendiri telah menyatakan bahwa Nebukadnezar, Raja Babel, dialah yang akan menjadi penguasa bagi bangsa-bangsa yang lain juga. Semua ini adalah kehendak Allah. Semua ini adalah kedaulatan Allah. Di mana ketika Tuhan berkehendak, semua yang Dia putuskan akan terlaksana. Ketika orang-orang tidak menyadari akan kesalahannya, ketika mereka merasa senang hidup di dalam dosa, maka Tuhan sesungguhnya begitu terluka. Dan Tuhan menginginkan kembalinya orang-orang yang dikasihinya kembali menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tetapi kebanyakan dari orang-orang yang ditegur, yang sudah terbiasa hidup di dalam dosa, merasa lebih nyaman dan enggan untuk kembali pada kebenaran. Dan inilah yang dialami bangsa Yehuda. Mereka menyembah dewa-dewa, mereka mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa. Mereka tidak lagi memuja Allah, satu-satunya Allah pencipta yang menjadikan bumi, manusia, hewan yang ada di atas muka bumi ini. Dengan hanya berfirman, Tuhan menjadikan semuanya. Sesungguhnya berbahagialah orang yang mengenal akan Allah, sebab mereka akan beroleh kebahagiaan yang tidak akan dapat diberikan oleh dunia ini. Dan itulah yang membuat Tuhan merasa perlu menghukum bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa lain yang tidak mau menyembah Allah. Mereka akan berada di dalam penghukuman supaya mereka dipulihkan,
supaya mereka kembali dimurnikan seperti logam yang menjadi emas murni, harus dibakar sedemikian rupa, ditempa dan menjadi emas murni yang sungguh didambakan. Demikianlah anak-anak Tuhan akan hidup berbahagia ketika mau mendengar suara Tuhan, mau taat kepada Tuhan. Tidak seperti orang-orang Yehuda harus terbuang dijajah bangsa Babel, dan lama penghukuman itu 70 tahun. Demikianlah pernyataan ini disampaikan Nabi Yeremia. Dan semua orang yang berusaha menghindar dan tidak taat justru akan mengalami kengerian. Demikianlah setiap orang seharusnya taat, tunduk mendengar suara Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita boleh percaya. Di dalam Tuhan ada hidup kekal. Di dalam Tuhan ada kebahagiaan. Maka hiduplah dalam kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mendengar suaranya. Jangan kita menulikan telinga kita, apalagi hati kita. Kita boleh bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dan Tuhan sedia menerima kembali orang-orang yang dikasihinya. Selamat bertobat dan hidup dalam kebahagiaan bersama kasih Allah. Terpujilah Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Engkaulah yang telah mengizinkan kami lahir di dunia ini, ya Bapa. Sekiranya kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup menyenangkan hati-Mu. Hidup di dalam pertobatan yang sungguh, hidup di dalam hati yang selalu diarahkan pada Tuhan. Hidup dalam ungkapan syukur, sebab kebaikan Tuhanlah yang boleh ada di dalam kehidupan kami di sepanjang waktu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang baik di mana kami boleh bersama merenungkan bahwa Tuhan tidak menghendaki kebinasaan bagi orang-orang yang Engkau kasihi. Justru sebaliknya, Tuhan menginginkan kembalinya orang-orang berdosa untuk menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya utuh menjadi milik-Mu, ya Allah. Demikianlah kami semua hidup di dalam hati yang bersunat, sehingga hati kami sungguh boleh diserahkan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan percayakan. Biarlah kami boleh melakukan yang terbaik seturut kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.